supaya di awal Februari kita berikan sebagai buah sulung bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang mau katakan amin. Waduh. Ini mah namanya bukan persembahan, tapi perampokan. Ojo lali subscribe, like, and comment neng channel iki. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari pendeta-pendeta yang sudah mulai melenceng tipis-tipis. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran tentang persembahan buah sulung yang diajarkan oleh pendeta Insinyur Niko dan kawan-kawannya. Mari kita cek videonya. Saudara mau tahu caranya memuliakan Tuhan? Salah satu cara untuk memuliakan Tuhan, mari kita buka dan baca bersama-sama Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kok terdiam semua? Kok tenang semua? Kok tegang semua? Ini lagi. Saya tidak tahu, kadang-kadang dimuat. Oh, itu Pak Niko tuh ngomongin ini tuh untuk cari uang itu. Biasalah kalau saya seperti itu mah biasa. Yang penting jangan itu diucapkan oleh salah seorang di antara kita. Tapi kalaupun ada, bertobat. Dalam video tersebut, menurut Pak Niko, kita harus memberikan persembahan buah sulung sebagai bentuk kita memuliakan Tuhan. Nah, kalau pengajarannya sejauh ini tidak masalah guys. Ini masih Alkitabiah. Sebab dalam Alkitab memang dijelaskan bahwa kita harus memberikan persembahan sulung untuk memuliakan Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita diharuskan memberikan persembahan buah sulung ini, yaitu penghasilan kita selama bulan Januari. Semuanya baik gaji, bonus, dan penghasilan lain-lain harus kita berikan semua kepada gereja di bulan Februari awal. Dan apa pengertian dari persembahan buah sulung? Next slide. Persembahan buah sulung adalah persembahan khusus yang kita bawa satu kali dalam setahun, yang merupakan seluruh penghasilan yang kita terima di awal tahun yang baru sepanjang bulan Januari. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara mungkin bekerja, berusaha, saudara dapat penghasilan, saudara selama bulan Januari, saudara kumpulkan semua itu. Mungkin juga ada bonus-bonus, ada berkat-berkat tambahan di bulan Januari yang mungkin bonus kaget, berkat kaget. Saudara kumpul yang bentuknya uang, saudara kumpulkan semua itu. Lalu nanti di bulan Februari, saudara bawa persembahan buah sulung itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi saudara, khususnya tentang persembahan buah sulung. Yang bersuka cita dengar buah sulung katakan, ya, seluruh berkat yang kita terima sepanjang bulan Januari. Nggak cuma bicara tentang gaji saja, nggak bicara tentang mungkin ada penghasilan rutin, tetapi semua yang kita terima di bulan Januari kita kumpulkan supaya di awal Februari kita berikan sebagai buah sulung bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang mau katakan amin. Waduh. Ini mah namanya bukan persembahan, tapi perampokan. Gini ya guys ya. Di Alkitab tidak pernah sama sekali dikatakan bahwa kita harus memberikan persembahan penghasilan kita di bulan Januari, kita semua persembahkan pada gereja. Gak pernah ada di Alkitab seperti itu. Kalau gak percaya, langsung kita cek ayatnya. Dalam Amsal 3 ayat 9-10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam ayat ini jelas bahwa yang dipersembahkan adalah hasil pertama dari semua penghasilanmu, atau dari panen yang ada, kita berikan hasil pertamanya. Lalu apa makna dari ayat ini? Apakah kita dituntut untuk memberikan semua persembahan di bulan Januari, semua penghasilan kita berikan ke gereja? Oh, tunggu dulu. Tidak begitu juga guys. Mari kita analisa secara detail supaya kita paham dengan baik. Pertama, konteks buah sulung pada waktu itu bukanlah dihitung selama 1 tahun guys, tetapi selama 1 panen atau selama
pekerjaan. Buah sulung adalah salah satu persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Istilah ini adalah istilah pertanian, jadi dipakai ketika mereka panen. Nah, hasil pertama dari tuaian itulah yang diberikan kepada Tuhan, dan sisanya, ingat ya, sisa dari penghasilan itu diberikan, ditaruh di lumbung penyimpanan makanan. Lalu apakah konteks ini bisa kita terapkan pada kita zaman ini dan mengatakan semua penghasilan bulan Januari harus dipersembahkan kepada gereja Tuhan? Ya nggak bisa juga guys, sebab perayaan ini pun dilakukan oleh bangsa Israel adalah biasanya per minggu. Jadi dalam per minggu juga itu kalau ada pekerjaan, panenan ataupun penghasilan, biasanya buah sulung itu diberikan kepada Tuhan. Bisa juga perayaan ini dilakukan per panenan guys. Jadi tidak mesti 1 tahun seperti yang diajarkan oleh Pak Pendeta tadi. Sederhananya saja nih, kalau misalnya dalam 1 tahun, bulan Januari semua penghasilan kita berikan, baik itu gaji, bonus, dan lain sebagainya kita berikan kepada Tuhan. Lalu selama bulan Januari kita makan apa? Mau hutang di bank? Kan di bank juga kita penghasilan di bulan Januari, kan utangnya Januari nih. Berarti itu juga harus diberikan kepada gereja dong. Atau mau gadekan motor? Kalau gadainya motor di bulan Januari, kita penghasilan uang dari gadai motor itu di bulan Januari, bukankah itu juga harus diberikan kepada gereja? Teori ini, pengajaran ini jelas-jelas absurd guys. Soalnya kalau kita semua penghasilan bulan Januari diberikan, kita nggak bisa makan 1 bulan guys, dan kita mati. Pengajaran ini jelas mengada-ada, terlalu lahiriah bro. Sebab makna rohanilah yang paling penting dari persembahan buah sulung ini. Bayer mengungkapkan bahwa persembahan buah sulung adalah simbol persembahan yang terbaik yang kita berikan pada Tuhan. Kalau hal ini kita kaitkan dengan Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, kita akan mudah untuk memahami makna dari persembahan buah sulung ini. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di situ, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik. Perhatikan kata persembahan yang terbaik. Dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Artinya kita harus memberikan persembahan yang terbaik dari seluruh penghasilan kita. Ingatkah Anda tentang kisah dalam Markus 12 ayat 41-42? Pada waktu itu Yesus sedang memperhatikan orang-orang memberikan persembahan. Ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi ada seorang miskin yang memberikan hanya 2 peser uang yang sangat kecil. Dan Yesus memandang bahwa persembahan yang terbaik adalah persembahan dari orang miskin ini. Sebab bukan seberapa besar jumlah yang ia berikan, tapi seberapa seriuskah, seberapa ikhlaskah, seberapa terbaikkah persembahan itu kepada Tuhan. Kalau Anda mempersembahkan semua persembahan uang Anda selama Januari, gaji Anda, bonus Anda, itu pasti besar dan Anda berikan kepada Tuhan, tapi hatinya tidak ikhlas dan menggerutu, apakah itu persembahan yang terbaik? Kan enggak guys. Tapi ketika Anda memberikan persembahan pada Tuhan, hanya uang Anda, penghasilan Anda di bulan Januari di tanggal 1 saja, tapi Anda memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, dan itu menjadi persembahan yang terbaik. Bukankah itu lebih bermakna dari persembahan Anda yang semua dalam 1 bulan? Jadi persembahan buah sulung bukanlah seberapa banyak yang Anda berikan pada Tuhan, tapi seberapa terbaikkah persembahan itu Anda berikan kepada Tuhan. Kesimpulannya, tidak ada tertulis dan tidak alkitabiah jika dikatakan persembahan sulung adalah semua di bulan Januari penghasilan kita berikan pada Tuhan. Ini jelas ajaran yang ngaco guys, tidak alkitabiah. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahami apa yang saya maksudkan ini, dan pendeta yang mengajarkan ngaco itu bisa kembali lagi meriset pengajarannya, apakah itu benar ataukah itu ngarang-ngarang. Luis Prasetyo di sini, God be with you.